kita untuk selanjutnya untuk memimpin acara ini ya. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Atas rahmatnya, perkenannya, kasih sayangnya, hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama berkumpul secara online di ruang online ini dalam rangka sertifikasi pembimbing haji dan umroh. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di awal perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Amir, Artiarini Puspita, salah satu dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah hari ini moderator untuk sesi yang keempat di hari Kamis yang berbahagia ini. Setelah tadi kita sama-sama menyimak di sesi ketiga yaitu tentang haji dalam lintasan sejarah ya Bapak Ibu, maka insya Allah di sore ini kita akan mendengarkan materi mengenai psikologi komunikasi bagi pembimbing haji dan umroh. Ya, Bapak dan Ibu bicara tentang psikologi komunikasi, maka hal ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi sehari-hari. Dan tentunya di sini banyak hal yang perlu untuk kita pertimbangkan. Yang utama adalah untuk memahami manusianya itu sendiri ya, atau memahami diri kita dan orang yang kita hadapi, baik yang tampak perilakunya, yang overt maupun yang covert atau sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, atau bisa dikenal juga dengan proses mental. Nah, alhamdulillah, wa syukurillah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya look up sekali kepada Prof. Andi yang hari ini menjadi narasumber. Insya Allah Prof. Andi akan bersama-sama dengan kita membahas tentang tema yang tadi, yaitu tentang psikologi komunikasi dalam bagi pembimbing haji dan umroh. Dan perkenankan saya untuk memperkenalkan memperkenalkan narasumber dan menyapa. Assalamualaikum Prof. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Prof, senang sekali hari ini bisa silaturahmi dengan Prof. Andi meskipun tidak bertemu langsung ya. Mudah-mudahan meskipun tidak bertemu langsung tapi berkahnya tetap banyak karena kita ingin menuntut ilmu di Prof sore ini. Ya, baik, saya akan membacakan informasi mengenai narasumber kita. Saya izin ya Prof. Ya. Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, beliau saat ini merupakan Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Kelembagaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Andi lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 31 Desember 1962. Menamatkan pendidikan sarjana muda di IAIN Makassar, kemudian melanjutkan sarjana lengkapnya juga di IAIN Makassar, dan kemudian meraih gelar doktor dari Universitas di Kanada dalam bidang komunikasi internasional pembangunan tahun 1998. Gitu ya, Prof? Ya. Kemudian selain itu, Prof. Andi pernah mengikuti postdoctoral studies di bidang komunikasi internasional di McGill University, Montreal, hingga tahun 2000, kemudian menjadi direktur di International Office atau Pusat Layanan Kerjasama Luar Negeri, PLKI UIN Jakarta, kemudian menjadi dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Pancasila tahun 2009 hingga 2019. Prof. Andi ini, Masya Allah, mengajar selain di UIN juga di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Dan saat ini, selain itu juga ya, Prof. Andi dipercaya menjadi fellow di berbagai lembaga bergengsi di tingkat dunia. Yang ingin mengecek atau kenalan lebih lanjut bisa browsing mengenai Prof. Andi, dan pastinya nanti akan kita temukan bahwa nama beliau ini kerap menghiasi berbagai jurnal dan penerbitan internasional. Seperti itu. Wah, rasanya sudah tidak sabar ya kita untuk belajar dari Prof. Andi ini, terutama saya nih Prof. Senang sekali hari ini bisa hadir.
Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan dengan segala hormat Prof. Andi untuk memulai sesi keempat, yaitu mengenai psikologi komunikasi bagi pembimbing haji dan umroh. Silakan Prof. Andi. Terima kasih Mbak Astriarini. Ya. Apakah sudah ada materinya sama Mbak Astri? Mbak Arti? Ada. Akan dibantu oleh operator untuk share screen. Ya, kemarin saya sudah kirim, ya itu. Ya, Prof. Oke, terima kasih Mbak Artiarini dan juga Pak Dekan, Wakil Dekan, dan juga seluruh yang mengikuti acara sertifikasi pembimbing haji umrah profesional, ya bekerja sama dengan lembaga pembinaan haji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah yang selalu masih memberikan kita kehidupan, ya, dan keimanan, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam ini, terutama sekali kesempatan untuk belajar lebih jauh, dan memang tidak pernah kita itu berhenti belajar, ya, dari ayunan sampai liang lahat, insyaallah. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber ilmu pengetahuan. Makanya huruf Ain itu menganga seperti yang kehausan, mulut yang kehausan dan yang kelaparan, itu buka mulut huruf Ain itu, kemudian naik menjulang ke langit, yaitu huruf Lam. Itu artinya bahwa sumber ilmu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turun membentuk huruf Mim. Huruf Mim ini ada yang mengartikan itu Muhammad SAW sebagai kota ilmu pengetahuan. Kemudian turun ke bawah, itu menandakan bahwa ini kita harus mencari rahasia ilmu pengetahuan yang terbentang luas di alam raya yang berlapis-lapis ini. Karena alam ini ternyata tidak hanya satu universe, satu versi, tapi ternyata berlapis-lapis versi. Makanya itu Rabbul Alamin, Tuhannya alam-alam yang banyak ini. Jadi kalau Barat katakan itu hanya satu versi alam, tapi kalau dalam Islam itu versinya banyak sekali, ya. Ada alam syahada, alam arwah, ya, alam arham, ada alam nanti ada alam barzah, ya, sebagian saudara kita sudah di alam barzah, dan nanti ada alam mahsyar, kemudian alam neraka dan alam surgawi. Di tengah-tengahnya ada lagi alam yang menurut Mu'tazilah disebut dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Kemudian ada alam lahud, ada malakut, dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang ternyata berlapis-lapis alam raya ini, dan itu tentu kita harus pelajari semuanya. Dan ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa kita harus selalu menggali, membaca. Yang kedua tentu selawat kepada Rasulullah tadi yang menjadi kota ilmu pengetahuan, ya. Karena tanpa beliau, ya, kita masih tetap dalam gelap gulita, ya. Dan insya Allah nanti beliau juga akan menjadi pemberi syafaat bagi kita semua. Dan sebetulnya dalam tasawuf juga tidak pernah berhenti memberikan kita petunjuk, ya. Itu litakunu syuhada alan nas waliyakunar rasul alaikum syahida. Jadi Rasul itu selalu menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita, ya. Dan juga qad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasul itu datang dari kita ini, dari
diri kita semuanya. Azizun alaihi ma'anitum, yang selalu merasa berat apabila kita merasakan kesulitan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang juga sangat menginginkan agar orang-orang beriman itu selalu mendapatkan rauf dan rahim, ya. Oke, oleh karena itu kita harus selalu mengikut Rasulullah SAW, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, maka insya Allah akan menyayangi kita semua yang mengikuti Rasulullah. Oke, berikutnya setelah kita bertahmid dan juga bersolawat, ya, sekarang kita mencoba untuk bertaklim, ya, taklim untuk menyampaikan ilmu Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berguna buat saya dan juga tentu lebih khusus lagi kepada umat Islam, ya, dan juga tentu yang mendengarkan atau menyimak perkuliahan atau penyampaian saya ini. Oke, sebelum lebih jauh silakan diklik ya berikutnya. Biasanya kalau kita setengah ilmiah itu silakan problem gangguan komunikasi, silakan diklik, ya. Oke, di sini saya meyakini bahwa problem itu bisa bersifat fisik, ya, gangguan sistem teknis, entah itu kebisingan atau rusaknya alat bicara, alat komunikasi, dan lain-lain, ya. Makanya itu penting kita sadari bahwa bisa saja ada gangguan fisik, ya, seperti kita sekarang ini, ya, bisa kita biasa kita kalau cara Zoom ada gangguan fisik, ya. Kemudian juga non fisik, ya, ini berkaitan dengan psikologi, ya. Ada kendala dalam mengungkapkan pesan atau persoalan kepercayaan diri. Bisa saja dia nervous, ya, gugup, tidak terbiasa, tinggal di pedesaan, tiba-tiba nanti harus di keramaian, ya, di Mekah, Madinah, itu, ya. Akhirnya ada keseganan untuk bergaul, berkenalan dengan orang-orang baru, ya. Ini memang, ya, berkaitan dengan psikologi. Psikologi itu adalah bagian terdalam sebetulnya dalam setiap manusia dan biasa disebut dengan nafs, ya, diri itu sendiri. Makanya ada ilmu nafs, ya, ilmu jiwa itu, ya. Tapi lebih dari itu kita juga akan menghubungkannya dengan komunikasi, ya, karena psiko kita ini perlu berkomunikasi, dan sebetulnya dengan mata, dengan lirikan mata, itu orang bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, next, ya, berikutnya. Mungkin saya di off-kan aja itu co-hostnya biar tidak mengganggu ini admitnya di sini, ya. Berikutnya, Bapak Ibu para peserta pelatihan yang saya hormati, di sini ada pertanyaan mayor, yaitu bagaimana penggunaan psikologi komunikasi dalam bimbingan haji. Ya, sesuai dengan judul kita, dan ini yang menjadi pertanyaan utama atau major question atau pertanyaan pokok yang ingin kita jelaskan pada sore hari ini, pada asar ini, insyaallah. Ya, ingat wal asri itu mempunyai makna dan hikmah yang sangat luar biasa, ya, dan insyaallah sore ini kita akan mendapatkan manfaat dan hikmah tersebut. Kemudian ada minor questions, ya, pertanyaan minor atau pertanyaan turunan yang coba kita jawab. Apa saja keniscayaan dalam komunikasi? Artinya apa yang harus kita penuhi ketika kita berkomunikasi? Kemudian apa saja bentuk unsur psikologi komunikasi yang dapat diterapkan dalam bimbingan haji dan umroh?
Kemudian mengapa psikologi komunikasi itu diperlukan oleh pembimbing haji dan umroh? Nah, ini pertanyaan yang coba kita uraikan sebagai berikut. Oke, next. Kemudian lebih jauh saya mencoba sebelum nanti menjawab pertanyaan minor itu, sebetulnya kita ini ingin menjadi komunikator dan komunikan yang efektif, ya. Yang disebut dengan komunikasi efektif pada dasarnya ini ada dua pandangan yang boleh dikata berseberangan, ya. Yang satu mengatakan bahwa ya komunikasi yang efektif itu adalah adanya koneksi antara orang-orang yang menyebabkan orang itu bisa melakukan pertukaran ide, gagasan, perasaan, ya, dan melahirkan pemahaman satu sama lain atau saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang memang umum dipahami, bahwa ada pertukaran ide. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya yang disebut dengan komunikasi efektif pada dasarnya adalah kemampuan untuk memaknai sesuatu dan kemampuan untuk melakukan negosiasi sama rata sama rasa. Ya, jadi itu yang ditekankan di sini adalah meaning dan juga negosiasi. Ya, jadi kalau tidak ada pemaknaan, tidak ada komunikasi. Kalau tidak ada negosiasi, ya itu sebetulnya bukan komunikasi, tapi mungkin pemaksaan. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah yang sifatnya kesadaran itu, kesadaran ketika kita berkomunikasi, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kita terbujuk atau tergoda, ya, tapi komunikasi yang baik itu yang penuh dengan kesadaran. Oke, next. Bapak Ibu semuanya, ya. Lalu ada ini pertanyaan tadi yang pertama, keniscayaan dalam komunikasi dan keharusan psikologi. Jadi pesan sebetulnya yang dikirim itu oleh seseorang kemudian diterima, ya itu biasanya melalui sistem penapisan, ya, pemikiran dan perasaan. Tapi biasanya terjadi distorsi. Nah, ini yang harus selalu kita pahami, bahwa selalu ada distorsi. Apa yang kita sampaikan itu tidak persis sama dengan apa yang diterima oleh penerima atau pendengar. Ya, ya, bahkan dikatakan bahwa sebetulnya manusia itu bisa berkembang karena kesalahpahaman, karena soal distorsi. Karena katanya kalau tetap sama dengan yang disampaikan, maka manusia itu akan statis, ya, seperti binatang yang dia terima dari turun temurun bagaimana membuat sangkar, membuat nest, ya, mencari kehidupan, itu akan sama terus, ya, burung, hewan, ya, yang melata, yang terbang itu kan sama. Tapi manusia justru karena tidak pernah sama pemahamannya dengan orang lain, maka itu berkembang terus. Nah, ini memang pandangan yang sangat berkaitan dengan kejiwaan, dengan psikologi, ya. Karena psikologi itu sebetulnya adalah berkaitan dengan fenomena-fenomena saja yang bisa kita pahami, fenomena-fenomena ekspresif, ya. Yang kedua, bahwa semua kegiatan atau perbuatan, apakah itu sengaja atau tidak disengaja, itu sebetulnya menyampaikan pesan tertentu, ya. Jadi aksi itu, ya, aksi atau perlakuan, perbuatan, tingkah laku itu sebetulnya selalu mengandung makna komunikasi. Nah, ini ternyata komunikasi yang paling handal itu adalah yang memang action itu. Mungkin juga sehingga Allah itu yang dinilai adalah niat dan amal, ya, niat dan amalnya. Tapi amal di sini sudah termasuk juga ucapan, kan sudah amal juga sebetulnya. Tapi yang dinilai adalah amilus sholihat,
ya. Setelah amanu itu amilus sholihat, jadi actions, perbuatan. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya semua pesan itu selalu mengandung isi ya dan rasa. Nah, ini yang harus selalu dipahami kalau kita berkomunikasi. Tentu sedapat mungkin kita itu make sense ya, bermutu ucapan kita, tidak asbun ya, selalu mempunyai makna, dan juga kita berharap makna itu juga ditangkap, sekalipun tadi kita katakan bahwa tidak selalu makna yang kita kirim itu persis sama dengan yang diterima oleh penerima. Dan juga tentu ada feeling, ada perasaan ya. Makanya orang yang berbicara itu ada yang meletup-letup, ada yang kadang dia sendu, kadang mungkin dia sedih, kadang dia terbata-bata karena mungkin dia gugup atau dia malu. Itu karena memang selalu ada rasa, dan rasa ini sangat berkaitan dengan batin ya, psikologi kalbu seseorang itu ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan nonverbal atau bahasa isyarat lah ya, yang ternyata itu lebih mudah dipercayai daripada ujaran yang sifatnya lisan. Jadi bahasa isyarat, sekalipun kita tidak saling mengerti bahasa, tapi dengan isyarat itu kalau nanti di Mekah Madinah atau dalam perjalanan antar Mekah Madinah itu ya, kita memang biasanya penuh dengan bahasa isyarat itu ya, dengan supir, dengan siapapun yang kita ajak berinteraksi ya, kecuali kalau sesama bangsa Indonesia yang bisa bahasa Indonesia ya, itu tentu lebih mudah ya dalam hal ucapan bahasa. Tapi banyak juga ya anggota jamaah itu yang tidak bisa bahasa Indonesia ya. Ini juga memang selalu penting kita sadari ya. Jadi bahasa isyarat terus. Oke, next ya, berikutnya Bapak Ibu semuanya ya, di sini ada paradigma kebutuhan ya dalam psikologi dan komunikasi. Jadi memang soal kebutuhan ini menjadi sangat kunci dalam berkomunikasi secara umum, lebih khusus lagi dalam komunikasi psikologi ya, atau psikologi komunikasi. Di sini ada ahli seperti Abraham Maslow yang sangat terkenal itu ya, yang mengatakan bahwa semua sebagian besar orang itu akan selalu merespon ya, menjawab secara positif pesan-pesan yang kira-kira akan memenuhi kebutuhan ya, sesuai dengan waktu yang diharapkan. Jadi ada kebutuhan yang selalu muncul ya, yang diinginkan oleh setiap orang ya, dan orang akan merespon secara positif apabila itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi komunikator yang baik itu yang mampu memahami kebutuhan komunikan atau yang diajak bicara atau jamaah kita. Jadi sedapat mungkin kalau kita berbicara dalam hal psikologi ini ya, bahwa kita berbicara sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kemungkinan kita akan dicuekin gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan uses and gratifications, yaitu kegunaan dan kepuasan. Ya, selain tadi kebutuhan, ada lagi itu ada nggak gunanya ya tentang yang disampaikan. Apakah itu memuaskan ya? Kadang-kadang kita tahu bahwa itu berguna, tapi ternyata kalau didengar-dengar ya kurang berguna. Nah, oleh karena itu ya harus juga dikaitkan dengan kepuasan ya. Makanya kalau Al-Quran itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, itu tarda itu ridho itu penting sekali. Nah, lebih khusus lagi ini asas manfaat ya, asas tadzakur ya, memberi ingat. Kita itu memberi ingat, tapi kalau kita memberi ingat ya harus kita yakini bahwa yang mau mendapatkan peringatan itu adalah
orang yang merasa bahwa ada manfaat yang bisa diperoleh dari yang disampaikan itu. Makanya kalau ingat, fadzakir in nafa'atiz dzikra, beringatlah, tapi hanya orang yang merasakan ada manfaat ya tentang yang disampaikan itu yang akan mendapatkan peringatan, yang akan berubah, mendapatkan pencerahan. Begitu juga khasyah ya. Fadzakir nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Jadi orang yang takut itu, khawatir ya, biasanya itu lebih hati-hati ya, karena dia khawatir ya, dia selalu berpikir ya ke depan karena dia mempunyai planning ya. Itulah ternyata kita diberikan rasa khawatir, rasa takut dalam rangka untuk mengantisipasi ke depan. Selain itu juga kita harus sadari bahwa zakir kita boleh memberi ingat orang, cuma soal perubahan itu kita tidak bisa sebetulnya memaksa orang lain ya. Kalau kita bicara yang efektif ya, bicara yang komunikasi tadi yang sama rata sama rasa. Nah itu ayatnya, fadzakir innama anta mudzakir, beringatlah, tapi kalian harus menyadari bahwa lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa mengubah orang lain. Nah, karena man tawalla wa kafar, mereka itu beralih dan juga malah ingkar dengan apa yang kita sampaikan, karena mereka mempunyai kesadaran masing-masing. Oke, berikutnya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan suara saya masih terdengar baik ya. Oke, nanti kita juga ada diskusi ya. Saya hanya kurang lebih 15 slide ini akan saya sampaikan ya. Oke, the key features of communication. Jadi komunikasi, tampilan komunikasi psikologi, tampilan utamanya sebetulnya itu adalah ada 3 ini ya. Tadi sudah jelaskan bagaimana sebetulnya kebutuhan itu sangat penting, dan memang kebutuhan seseorang itu menentukan tingkah laku ya, dan dalam proses komunikasi. Jadi kan terlihat itu Bapak Ibu semuanya ya, orang yang butuh ya itu biasanya sangat efektif ya ketika berkomunikasi. Biasanya menjadi sangat sopan, sangat hormat karena dia butuh ya. Makanya kalau ada orang butuh jangan dihardik ya, jangan dimarahi. Dan juga kalau Al-Quran itu kan wa masaila fala tanhar ya, orang yang butuh bantuan itu jangan dihardik. Kita tahu bagaimana Nabi dulu pernah sedang sibuk-sibuknya melayani para pembesar-pembesar, kemudian ada orang buta yang itu juga perlu pelayanan, tapi Rasulullah sedikit tidak melihat ya bagaimana waktu itu, sehingga turunlah abasa wa tawalla itu ya. Tapi tentu pandangan lain mengatakan bahwa Rasulullah tidak mungkinlah melakukan ini. Itu hanya supaya ada cerita sebabun nuzul ayat itu turun ya, supaya jangan sampai ada orang yang seperti itu hanya karena dia orang kecil, orang disable, kemudian orang cuek ya. Nah, itu dalam Islam memang ini soal perhatian terhadap kebutuhan orang itu sangat diutamakan. Yang kedua yaitu bahasa tubuh ya. Ini sangat menentukan pola tingkah laku seseorang. Jadi bahasa tubuh kita orang Melayu itu bahasa tubuh kita boleh dikata agak seragam lah ya, sekalipun ada juga perbedaan ya. Orang Bugis, orang Makassar, kalau ke Jawa itu ya awal-awal juga agak bingung ya. Begitu juga orang Sumatera ya. Tapi lebih banyak lagi perbedaan apabila kita di Timur Tengah, umpamanya ketemu dengan berbagai macam suku bangsa ya. Sehingga bahasa tubuh ini itu sangat diperlukan ya. Kalau orang tersinggung, orang marah,
orang malu atau orang gembira, tentu semuanya bisa diidentifikasi dengan bahasa tubuhnya ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ini ada lagi bahasa lisan ya. Bahasa lisan ini menentukan cara seseorang pembelajar itu bertingkah atau berbuat ya. Jadi bahasa lisan ya, kalau mengerti bahasanya ya tentu akan bisa juga langsung berinteraksi. Nah, tetapi kalau tidak tahu bahasanya ya ini tadi bahasa tubuh, bahasa isyarat itu menjadi sangat penting. Oke, berikutnya ya Bapak Ibu semuanya. Di sini kemudian ada urgensi psikologi bagi pembimbing haji umroh ya. Pembimbing haji umroh akan berhadapan dengan jemaah dengan berbagai latar belakang. Diperkirakan itu ada 200 ya bangsa negara di dunia ini, itu baru negaranya, baru bangsanya. Belum bahasanya. Indonesia saja ini ada yang mengatakan kita ada 425 bahasa, tapi tradisi dialek ya, logat itu bisa double, bisa triple. Begitu banyaknya ya, bahasa di dunia. Yang memang Allah sudah mengatakan bahwa ya sebagian dari bukti kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan ikhtilafi alsinatikum ya, berbagai macam bahasa dan juga alwanikum, warna kulit, warna rambut, warna mata ya, dan postur segala macam itu ya, kita memang berbeda-beda, dan itu dalam rangka untuk menguji keimanan kita ya. Ini selalu harus kita sadari Bapak Ibu semuanya, bahwa ini kebesaran Allah itu ya, karena bisa membuat manusia ini bermacam-macam suku, bangsa, tradisi ya, custom, filsafat ya, cara hidup, cara makan, jenis makanan, pakaian, cara bicara. Wow, ini semua memang Masya Allah. Allah memang sudah jelaskan dalam surah Ar-Rum itu bahwa kita ini bermacam-macam ya. Begitu juga dalam surah Al-Hujurat ya, dikatakan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan laki perempuan ya. Jadi dari dulu Al-Quran itu sudah mengakui perbedaan gender ya, laki perempuan, bukan hanya di akhir abad 20 baru dibicarakan. Kalau Al-Quran ya 10 tahun yang lalu itu sudah 1400 tahun yang lalu itu sudah disebutkan, dijelaskan dalam Al-Quran, dan juga sudah disyarah oleh para mufassir-mufassir dari tahun ke tahun, abad ke abad ya, sehingga tafsir ini sudah banyak sekali. Kemudian berikutnya, pembimbing haji memerlukan kemampuan memaknai kecenderungan jamaah itu tadi ya. Jadi seorang pembimbing, pembina haji umroh mempunyai kemampuan psikologis ya, kecerdasan untuk memahami kira-kira apa sebetulnya kecenderungan jamaah, apa sebetulnya kebutuhan, keinginan ya, perluan, harapan, ekspektasi ya jamaahnya. Nah, sehingga bisa dengan fair ya, dengan adil ya, dengan penuh sopan santun, penuh keramah tamahan melayani jamaahnya. Nah, gitu, ya. Yang berikutnya diperlukan komunikasi resepsi aktif ya, komunikasi persuasif dan komunikasi uswah. Nah, ini menjelaskan pada slide berikutnya, apa itu resepsi aktif, apa itu persuasif dan komunikasi uswah. Silahkan ya. Oke, jadi pertama ini komunikasi resepsi aktif. Ini sebetulnya teori yang sedang saya kembangkan ya, dari guru-guru saya dulu di
Kanada, di Amerika, di Eropa, ini mengangkat teori resepsi aktif ini, dan saya melihat bahwa ini sebetulnya sama dengan yang ada dalam Al-Quran, bahwa itu tadi ya fazakir innak atil zikra, ya beringatlah tapi hanya yang merasakan ada manfaat, ya. Itu yang mau mendapatkan peringatan. Jadi artinya penerima itu sangat aktif sebetulnya, ya. Tapi kita juga ya sebagai pembina boleh jadi menjadi penerima. Artinya ketika orang lain itu berbicara, maka kita tentu menjadi pendengar, ya, dan harus menjadi pendengar yang baik, ya. Ini diyakini bahwa komunikasi pada dasarnya itu adalah negosiasi makna, ya, dari pertukaran makna tadi, pesan antara pengirim dan penerima. Jadi bukan terjadi semacam dominasi makna atau terjadi otoritarianisme makna atau hegemoni makna. Kalau ini istilah-istilah ini banyak ya, kalau kita di kampus ini istilah-istilah seperti ini, ya, itu semua termasuk mencukupi kebebasan berpikir, kebebasan berbuat, berekspresi seseorang apabila ada aspek pemaksaan. Nah, tetapi komunikasi yang baik itu adalah yang menghargai negosiasi. Ya, istilah kita itu musyawarah, ya, deliberation, ya, makanya itu sampai melahirkan namanya majelis permusyawaratan rakyat itu, ya, menjadi masuk di Pancasila kata musyawarah ini, ya. Alhamdulillah Pancasila banyak diwarnai oleh pemikir-pemikir Muslim yang 8 anggota. Piagam Jakarta itu hanya 1 yang Kristen, tapi yang 8 inilah yang mewarnai sehingga lahir Pancasila yang sangat lengkap, ya. Cara ketuhanan, kemudian turun kemanusiaan, kemudian persatuan, kemudian kerakyatan, kemudian keadilan sosial. Itu memang disusun oleh ulama-ulama Muslim yang luar biasa. Itu. Jadi kalau Soekarno ya itu hanya sifat-sifatnya ide umum saja, umpamanya nasionalisme, itu kata seperti itu singkat-singkat, ya, demokrasi, persatuan, keadilan. Malah ketuhanan yang maha taruh yang terakhir, ya, kalau Soekarno itu. Makanya ini terjadi perdebatan sebetulnya Pancasila itu siapa yang ciptakan, kapan lahirnya, ya. Tapi ini saya kira ini ya kalau itu diskusinya ya itu panjang lah, ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa negosiasi ya itu musyawarah itu selalu penting. Artinya kalau kita membimbing ya selalu melakukan musyawarah. Entah itu antar interpersonal 1-2 orang atau 2-3 orang, 4-5 orang, ya, itu selalu dengan cara musyawarah. Itu selalu mengumumkan apa yang menjadi konsensus, ya. Di Madinah, ya, itu langsung membuat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Fasikatul Madinah, dan seterusnya yang kemudian dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia ini, ya. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada. Yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, komunikasi resepsi aktif itu menekankan aspek pemahaman, ya, pemaknaan. Artinya kita harus selalu sadar bahwa manusia itu selalu mempunyai pemahaman masing-masing, ya, yang tadi bisa saja berbeda dengan apa yang kita sampaikan, ya. Oleh karena itu kalau ada yang bertanya, ya, itu kita harus jawab agar semakin dekat dengan tadi itu kesamaan, commune, ya. Commune itu artinya kesamaan pemahaman, komunikasi tadi. Tapi selalu harus kita sadari, saya ulangi lagi, bahwa masing-masing manusia mempunyai kesadaran dan pemahaman masing-masing. Oke, yang berikutnya juga ditekankan bahwa penerima itu sebetulnya memegang peranan penting, ya, dalam berkomunikasi, ya. Penerimalah yang menentukan tadi itu efektif tidaknya sebuah pemahaman. Penerimalah yang menentukan tadi itu
apakah dia tercerahkan atau tidak, ya, dia mengerti atau tidak. Makanya harus selalu kita cek, ya, cek yang dicek. Kemudian juga penerima itu selalu aktif, jadi bukan hanya satu makna tapi aktif memaknai. Jadi pemaknaan itu ternyata itu berubah-ubah juga, ya. Jadi jangan heran kalau di sana sudah mengerti kemudian berubah lagi, karena memang ternyata menurut teori ini, ya, manusia itu bisa berubah sesuai dengan pemahamannya, ya, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, kemudian berikutnya pembimbing haji tentu hendaknya menempatkan jamaah sebagai mitra, bukan menggurui, ya. Jadi ini yang harus dijaga. Oke, berikutnya sedikit lagi Mbak Moderator, ya, 5 slide lagi, ya. Ini tadi secara keseluruhan resepsi aktif itu menekankan aspek pentingnya kebutuhan itu diperhatikan, ya, kebutuhan individu, kebutuhan kebutuhan keluar, ya. Ini semuanya sangat perlu diperhatikan, ya. Makanya harus ahli, ya, seorang pembimbing mempunyai list itu daftar kebutuhan. Kemudian juga makanya di sana itu setiap jamaah itu membangun hubungan perkawanan antara satu dengan yang lainnya. Ada kawan lama, ya, ada kawan baru, ya, berkembang, ada orang yang suka berkomunikasi, ya, dan tergantung dari dekatnya hubungan itu biasanya juga muncul pemahaman yang lebih baik lagi, ya, bila kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, pokoknya sebagai pembina. Dan juga harus selalu memperhatikan situasi, ya, situasi panas, situasi lapar, situasi haus, situasi terlambat atau situasi menunggu, situasi ada pembatalan, ya. Ini semuanya perlu disadari karena ini sangat menentukan resepsi aktif, ya, atau penerimaan seseorang, ya. Kemudian setiap manusia ternyata mempunyai yang disebut dengan kelompok rujukan, ya. Jadi Bapak Ibu pembimbing, ya, setiap orang itu mempunyai rujukan masing-masing. Menurut saya kan begini, orang tua saya ngomong begini, organisasi saya seperti ini, di kampung saya seperti ini, ulama saya, kiai saya, ya, Muhammadiyah ngomong begini, NU ngomong begini, FPI ngomong begini, ya, pesantren kami ngomong begini. Jadi selalu ada. Ini harus selalu kita sadari, ya. Kemudian juga kita harus selalu mampu melakukan antisipasi, ya, kode-kode, ya. Ada orang kodenya, ya, langsung menolak apabila ada yang disampaikan, ada juga tarik ulur-ulur, berpikir sebentar atau beberapa waktu, kemudian ada yang langsung menerima. Nah, ini semuanya kita harus bisa melakukan antisipasi berdasarkan komunikasi psikologi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan metakomunikasi, yaitu komunikasi beyond atau komunikasi plus. Artinya lebih daripada yang dibicarakan, yang dipersyaratkan, mereka itu mempunyai pemahaman lebih, ya. Ada kepercayaan tertentu, ya, yang lebih daripada yang kita sampaikan. Tentu lebih inti lagi adalah ada pesan, message yang memang disampaikan. Oke, berikut. Oke, sekarang, ya, komunikasi persuasif. Nah, ini kuncinya itu ada 3, Bapak Ibu semuanya. Silakan digeser, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan kognitif, yaitu menyasar pikiran dan keingintahuan jamaah. Jadi soal kognisi ini penting selalu diperhatikan, ya. Dan ini berkaitan dengan proses belajar mengajar, proses pengetahuan seseorang, ya, tentang sesuatu, ya.
Artinya kalau kita berkomunikasi secara kognitif, itu yang dipacu sebetulnya adalah pikiran dan keingintahuan. Jadi ingin mendapatkan informasi ya tentang perjalanan haji, perjalanan umrah, tentang doa-doa, tentang makanan, tentang apa saja yang menjadi kebutuhan di sana. Yang kedua, ada yang sifatnya persuasif efektif, yaitu menyasar perasaan ya, perasaan jamaah, menumbuhkan kecenderungan untuk suka atau tidak suka terhadap pesan ya, komunikasi pada diri jamaah. Nah ini memang aspek afektif ini sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya, dan setiap orang mempunyai kecenderungan dan ini berkaitan dengan perasaan ya. Dan di sana itu ya muncul macam-macam yang perasaan cinta, perasaan marah, perasaan tersinggung, perasaan kecewa. Ya, makanya kalau haji itu ya memang disyaratkan sebelum berangkat agar menyampaikan kepada jemaah bahwa di sana itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang kawan jadi lawan, ya, bersaudara kemudian di sana jadi konflik, ya. Makanya kan dilarang kita melakukan jidal dan fusuk ya di sana, ya. Karena memang banyak godaan, ya. Ini iblis ini luar biasa godaan. Kemudian yang berikutnya konatif, yaitu jamaah mulai melakukan apa yang menjadi pesan pembimbing. Nah ini kalau sudah pada level ini kita sebagai pembimbing itu sudah berbahagia karena mengikuti sesuai dengan harapan, sesuai dengan perintah. Kalau memang sudah pada level psikomotorik, sudah berkaitan dengan tingkah laku perbuatan. Oke, berikutnya kawan-kawan semuanya ya, tinggal 3 lagi biar kita diskusi ya nanti. Yaitu komunikasi uswah tadi ya, next ya. Bapak Ibu semuanya, ternyata komunikasi verbal ya atau lisan itu hanya menempati 20% saja efektivitas ya komunikasi psikologi ya itu. Jadi ucapan itu tentu tetap kita harus berucap, menyampaikan, jangan bosan-bosannya kita sampaikan. Tapi harus kita sadari bahwa ya itu hanya 20% efisiensi dan efektivitasnya. Tapi ada 80% yang menempati porsi yang besar sekali dalam hal psikologi komunikasi, yaitu nonverbal ya, komunikasi nonverbal atau bahasa isyarat, bahasa tubuh ya. Makanya ini paling penting uswah itu ya, contoh itu atau percontohan, tamsil, keteladanan ya, dan tidak maksa ditampilkan terus ya, ketika kita berkomunikasi, terutama apabila ingin menyentuh psikologi seseorang ya. Ini ternyata menempati porsi yang sangat besar. Pembimbing haji umrah harus ya atau diharapkan bisa lebih banyak memberi percontohan praktis ya dalam berkomunikasi daripada paparan konsep-konsep, pidato-pidato, ceramah-ceramah ya. Nah, tentu memang harus selalu dipadu dengan itu contoh-contoh ya. Itu kalau pembimbing haji menyarankan supaya jangan banyak tidur ya pembimbing hajinya ya. Nah, tentu memberi contoh pokoknya ya, larang merokok ya, tentu juga pembimbingnya harus memberi contoh lah ya. Oke, kecenderungan komunikasi next ya, jamaah dan teknik yang diterapkan pembimbing ya. Ini ada kecenderungan yang sifatnya verbal tadi itu yang sifatnya lisan, kemudian ada kecenderungan nonverbal yang sifatnya tadi itu isyarat atau bahasa tubuh ya. Jadi yang verbal ini berkomunikasi secara lisan ya, itu kalau ada yang mau disampaikan, pengumuman penyampaian supaya mereka pahami ya tentu tetap harus dilakukan. Kemudian komunikasi langsung pada inti persoalan ya, jangan bertele-tele ya kalau menyampaikan,
jangan banyak ngaurnya, tentu maaf ya. Kemudian komunikasi non kiasan, ya harus jangan multi tafsir istilah orang sekarang, ya. Jangan biarkan orang mempunyai pemahaman yang lain karena kalimatnya bersayap, beranak, bercucu dan bercicit kalimatnya. Kemudian teknik komunikasi tentu harus informatif, ya, yang dibutuhkan tadi. Kemudian untuk nonverbal, ya tentu harus memperhatikan dan menarik perhatian. Maksudnya bahwa nonverbal itu lebih mudah sebetulnya menarik perhatian. Yang kedua, nonverbal itu memahami kode-kode dan simbol-simbol bahasa isyarat dan tubuh. Itu yang saya katakan tadi, itu lebih efektif sebetulnya daripada yang verbal, karena dia langsung bisa memahami kode-kode yang sifatnya universal, sifatnya manusiawi. Semua bangsa bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kemudian teknik komunikasi persuasif yang tadi kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa itu ada level kognitif, ada afektif, dan juga ada level konatif, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini adalah human relation, hubungan kemanusiaan. Itu kalau dengan nonverbal ya memang bisa tercipta, karena ya tidak perlu ujaran kalimat-kalimat atau bahasa, tapi dengan isyarat itu bisa sampai kepada objek atau lawan bicara. Oke, terakhir ya Bapak Ibu semuanya, tiba kita di slide yang terakhir, bahwa kebutuhan dasar jamaah yang dapat dipertimbangkan pembimbing haji umroh, dan itu mengapa, ya. Ya karena memang kebutuhan fisik yang saya sudah sampaikan tadi itu di atas, itu memang sangat dituntut oleh setiap orang, ya. Banyak kebutuhan makan tadi itu, kebutuhan pakaian, kebutuhan kendaraan, ya, kebutuhan belanja. Ini apalagi orang Indonesia itu suka belanja. Ini semuanya benar-benar harus dipersiapkan, termasuk tentu persuratan ya ke sana itu. Misalnya paspornya jangan sampai menggunakan paspor negeri tetangga umpamanya, ya. Ini kan pernah dulu ada kejadian seperti itu. Oke, kemudian kebutuhan rasa aman. Kita semua jamaah, semua peserta haji umroh itu selalu ingin aman. Jadi jangan sampai mereka terlantar. Kita mengutamakan rasa aman karena mereka mau beribadah. Kemudian berikutnya kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, ini memang perlu diupayakan agar ya ini rasa memiliki dalam pengertian bahwa ini kita orang Indonesia, ya, bukan dalam arti yang negatif di sini rasa memiliki, tapi maksudnya ya kita umpamanya membawa keluarga kita, ya, membawa kita punya kebutuhan sendiri, ya, itu semua harus bertanggung jawab, dan juga harus membangun rasa kasih sayang, ya, kasih sayang, jangan kebencian. Kemudian yang berikutnya kebutuhan pengakuan atau recognition. Semua orang ingin diakui, ingin dihormati, dihargai, ingin diapresiasi. Ya, kita itu sedikit agak kurang kadang-kadang ucapan terima kasih, ya. Makanya kalau di sana ya paling tidak bahasa-bahasa Arab keseharian seperti syukron, ya, itu harus bisa, ya, afwan harus bisa dipahami, ya, bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian berikutnya ada kebutuhan aktualisasi diri, ya. Jadi setiap orang ingin diperhatikan, ingin melakukan aktualisasi diri juga, ya. Karena sebagai person, sebagai individu, ya, dimanapun mereka juga mempunyai cara hidup sendiri, gaya ekspresi sendiri, ya, gaya makan sendiri, ya, dan ini semua perlu kita sadari apabila berkomunikasi secara psikologis. Kemudian kebutuhan kenyamanan spiritual. Nah, ini sangat penting
karena mereka mau beribadah, mereka ingin berhaji, berumrah, dan juga banyak ibadah-ibadah tambahan lainnya yang kita semua yakini mempunyai pahala yang sangat luar biasa. Dan ini semuanya tentu kita harus penuhi, bantu mereka, fasilitasi mereka, atau memberi saran agar semua tadi kebutuhan-kebutuhan ini bisa terpenuhi. Oke, demikian Ibu Bapak semuanya, tibalah kita pada yang terakhir ini, ya, syukran kehadiran atas perhatian dan keikutsertaan Bapak Ibu semuanya dalam acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sama-sama menyimak pemaparan dari Prof. Andi terkait materi mengenai psikologi komunikasi, dan saya di sini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diketik oleh Bapak dan Ibu audiens semua. Tercatat di sini ada banyak sekali, Prof. Sebenarnya ada 22 pertanyaan yang diajukan, tapi mungkin kalau dilihat ada beberapa yang sama temanya gitu. Ya, tadi sudah mungkin yang terbaik